tidak menjadi anggota dewan dalam sebuah negara yang menurut sistem demokrasi. Tentu akan sangat berat karena menjadi anggota dewan di negara demokrasi yang mengandung sistem demokrasi itu tidak mudah. Yang pertama, dia dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika dia tidak bisa bekerja dengan baik, itu akan sangat berat bagi dia untuk memberikan pertanggungjawaban. Negara demokrasi itu punya aturan sistem. Nah, jika banyak anggota parlemen yang melakukan korupsi dalam sebuah negara demokrasi, itu sama aja mengkhianati demokrasi itu sendiri. Ini menjadi persoalan serius. Karena untuk menjadi negara demokrasi itu anggota parlemen harus mempunyai ilmu politik, bagaimana membuat kebijakan. Bukan mereka membuat kebijakan yang kontroversial, melanggar hukum atau melakukan korupsi. Jika angka korupsi di sebuah negara masih sangat tinggi, maka satu hal yang harus kita ketahui, kita gagal dalam menjalankan sistem demokrasi. Karena sistem demokrasi itu membutuhkan kepemimpinan yang bersih. Ingat, harus bersih, harus a clean government. Ya, kalau kepemimpinannya tidak bisa dijalankan dengan bersih, ya minimal tidak ada korupsi, itu maka bisa kita katakan gagal. They failed to be the member of people council. Mereka telah gagal. Menjadi negara demokrasi itu bukan pekerjaan mudah. Infrastrukturnya harus maju, pendidikan rakyat harus maju, biaya kesehatan harus terjangkau. Karena dalam negara demokrasi, sistem accountability itu harus jelas. Kalau misalnya kita juga tidak tahu berapa jumlah penerimaan negara, berapa yang dikeluarkan, ya maka itu akan menjadi bumerang. Negara yang paling berhasil untuk menjalankan sistem demokrasi itu kita bisa mengatakan negara-negara Skandinavia. Kenapa? Karena rakyatnya makmur. Skandinavia terdiri dari Denmark, Swedia, Finlandia. Itu adalah negara-negara yang mampu meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Dan di beberapa negara Skandinavia, pejabat negara harus naik kendaraan umum, bis umum ataupun kereta umum, karena mereka digaji oleh rakyat. Bahkan ada yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah kerja sampingan dan digaji pun ala kadarnya. Itu yang benar. Negara-negara Skandinavia itu mempunyai sistem pendidikan yang paling bagus, mempunyai sistem kesejahteraan yang paling bagus. Bahkan contohnya seperti Finlandia, itu menjadi negara paling bahagia berturut-turut setiap tahun. Ini menandakan sistem demokrasi telah berjalan. Tapi jika sistem negara diterapkan, rakyat makin sulit hidupnya, daya beli makin turun, terjadinya KKN di mana-mana, itu hancur. Itu tidak bisa menjalankan sistem demokrasi. Jadi sistem demokrasi itu sangat dipaksakan. Ini bahaya. Orang ingin menjadi politik itu harus sekolah dulu ilmu politik dan harus punya pengalaman minimal 5 tahun. Tidak bisa dia menjadi seorang figur dia berpolitik. Politik susah. Apalagi dalam dunia yang penuh dengan perubahan. Oleh karena itu, seperti contoh di Indonesia terjadi sifat one man show, itu memang harus diperlukan karena banyak sekali para politisi dan juga para birokrat itu tidak memahami kinerja dari masing-masing SOP yang harus dijalankan. Politisi itu punya SOP,
Banyak sekali SOP yang harus dijalankan, tetapi saya juga belum tahu apa di Indonesia itu ada SOP-nya atau tidak. Biasanya orang mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tapi kadang-kadang kan kita sering melihat berita SOP-nya tidak bisa dijalankan. SOP-nya berantakan, akhirnya terjadi korupsi yang luar biasa. Maka jujur, kita menjalankan sistem demokrasi tetapi gagal menjalankan demokrasi. Jadi menjalankan ya adanya pemilu betul, tetapi tingkat kemakmuran rakyatnya masih rendah, tingkat pendidikan rakyat juga masih rendah. Hanya berapa persen orang Indonesia bisa bersekolah sampai tingkat tinggi. Negara dengan sistem demokrasi 80% rakyatnya harus sekolah tinggi, minimal S1. 20%-nya harus bisa mendapatkan pendidikan standar S2 atau S3. Itu jika sistem demokrasi berhasil. Kurikulum jelas bagaimana meningkatkan kehidupan intelektual warga negaranya. Bukan hasilnya sebaliknya adalah orang dengan minat membaca atau literasi itu sangat rendah. Itu berarti gagal. Jadi untuk menjalankan sistem demokrasi itu tidak bisa kita mengatakan hanya sekedar menjalankan. Hasil output dari sistem demokrasi itu harus jelas. Tapi kalau jika sistem demokrasi yang dijalankan mengalami banyak kemunduran, maka itu berarti gagal. Apalagi menjadi wakil rakyat, mereka tidak bisa memberikan kontrol terhadap para elit politik, bahkan mereka terlibat juga dalam korupsi nepotisme, berarti gagal. Jadi ini harus hati-hati buat Indonesia ke depan bagaimana memilih seorang pemimpin. Jika memilih pemimpin yang tidak tahu sama sekali tentang sistem demokrasi, tidak pernah belajar tentang ilmu kebijakan publik, tidak pernah belajar tentang ilmu ekonomi, tidak pernah belajar tentang the global strategis, maka mereka hanya kerja, duduk, diam tanpa ada kebijakan yang harus dibuat. Karena sebenarnya sistem demokrasi itu adalah sistem terbaik yang ada dari sistem terburuk yang ada di muka bumi. Dengan sistem demokrasi diharapkan ada kesetaraan antara warga negara dalam mencapai kehidupan standar yang jauh lebih baik. Tetapi jika rakyatnya masih susah untuk makan, rakyatnya susah untuk pekerjaan, yang kaya jadi miskin karena banyaknya persaingan usaha dari dunia luar, bahkan bingung untuk menembus pasar dunia, maka kita harus mengakui dengan jujur kepada diri kita sendiri, baik kita sebagai elit politik, kita sebagai rakyat, kita telah gagal dalam menciptakan sistem demokrasi. Makanya kalau contoh yang paling real, negara mana yang paling berhasil menjalankan sistem demokrasi, maka jawabnya adalah negara-negara Skandinavia yang tadi saya jelaskan, yaitu Swedia, Finlandia, Denmark. Mereka berhasil karena rakyat di negara-negara Skandinavia itu mempunyai income per kapita yang tinggi, dan mereka penduduknya juga mempunyai sistem pendidikan terbaik dunia. Apalagi Finlandia, sistem pendidikan dasar mereka adalah menjadi yang terbaik di dunia dan telah menjadi contoh bagi banyak negara. Bahkan kita mengenal dengan the Finland Education System yang sangat populer untuk meningkatkan kualitas warganya. Jadi sekali lagi di podcast yang singkat ini dalam durasi 10-15 menit, saya mengatakan bahwa dengan jelas tidak mudah untuk menjalankan sistem demokrasi. Demokrasi itu membutuhkan kemampuan intelektual. Sistem demokrasi itu membutuhkan sistem pendidikan yang baik. Sistem demokrasi membutuhkan ekonomi yang kuat. Jika semua hal itu tidak bisa kita dapatkan, maka kita menjalankan sistem demokrasi tetapi outputnya adalah kegagalan total.
Sistem demokrasi ya banyak yang bertanya, oke, dengan sistem demokrasi demonstrasi terjadi. Demonstrasi adalah hal yang wajar karena itu menyangkut suara rakyat, aspirasi rakyat. Semua orang boleh menyuarakan pendapatnya asal dengan sopan dan argumentasi, bukan dengan ucapan yang kasar dan tanpa argumentasi. Ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita yang memberikan aspirasi, kalau tidak bisa berbicara, kita bisa menulis di dalam surat terbuka atau di media sosial dengan bahasa yang sangat sopan. Di negara sistem demokrasi yang bebas pun, kesopanan adalah hal utama. Etika politik adalah hal yang utama. Tidak bisa berbicara kasar. Dimanapun kita di dunia, kita perlu sopan santun. Walaupun orang mengatakan dunia barat itu dunia serba bebas dalam politik, dalam apa, ya mereka bebas, tapi sopan santun, etika politik mereka lebih terjaga dibandingkan di negara-negara yang baru melek dengan sistem demokrasi. Ini yang benar-benar harus diperhatikan. Jadi sistem demokrasi yang baik itu akan menciptakan output yang baik. Seperti contoh ya, kemakmuran negara itu terasa. Skandinavia sangat terasa, tidak ada gap antara orang kaya dan juga orang kelas menengah. Sistem pendidikan itu merata, semua orang berhak mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Pendidikan tidak boleh jadi hal yang untuk menjadi bisnis ya. Pendidikan adalah tanggung jawab negara. Nah, negara harus mempunyai budget yang cukup untuk mendidik guru-guru untuk mencapai standar yang tinggi sehingga mereka bisa memberikan pendidikan kepada rakyatnya. Ini yang paling penting. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam broadcast saya ini di TikTok adalah semua negara bisa menjalankan sistem demokrasi. Semua negara, karena demokrasi adalah pilihan dari pilihan sistem yang terbaik dari yang terburuk. Tetapi tidak semua negara bisa menjalankan sistem demokrasi yang baik. Pemilu itu hanya adalah salah satu standar dalam menjalankan sistem demokrasi. Tapi kalau misalnya rakyatnya masih miskin, kebodohan masih di mana-mana, pendidikan dasar tidak terpenuhi, kebutuhan sehari-hari seperti sembako ya, 19 pokok itu tidak bisa kita beli dengan harga yang terjangkau, maka kita mengatakan adalah gagal dalam menjalankan sistem demokrasi. Ini penting sekali. Pendidikan politik untuk para wakil rakyat itu sangat diperlukan. Jadi sebelum kita menjadi politisi, maka kita harus dulu sekolah tentang leadership of politics. Kenapa leadership of politics itu penting? Karena itu menyangkut nanti kita membuat berbagai macam kebijakan. Outputnya seperti apa, hasilnya seperti apa, kemakmuran bagi negara. Kalau negaranya tambah miskin, tambah makmur, menciptakan lapangan kerja susah, berarti itu udah gagal dalam sistem demokrasi. Jadi kita belum bisa mengklaim kita menjalankan sistem demokrasi dengan baik, belum. Kalau kita masih melihat di sebuah lowongan pekerjaan orang sampai ratusan ribu dalam melamar satu posisi, itu kita masih gagal dalam menjalankan sistem demokrasi. Karena dengan demokrasi berarti menjamin kemakmuran rakyat, menjamin pendidikan rakyat, menjamin masa depan rakyat. Tapi jika semua itu tidak bisa terjadi, maka kita semua, baik kita sebagai elit politik ataupun rakyat, ya kita telah gagal. Karena demokrasi itu membutuhkan proses pemikiran jangka panjang, bukan hanya sekedar ada pemilu 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, kemudian memilih anggota DPR atau presiden. Demokrasi membutuhkan intelektual, demokrasi membutuhkan renungan. Maka kita bisa belajar dari negara-negara Eropa Utara seperti negeri Belanda, negara-negara Skandinavia yang bisa menjalankan sistem demokrasi dengan baik. Harus menjamin kebebasan penduduknya dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara. Oke, podcast saya cukup 15 menit. Saya sehari itu bisa podcast 2-3 dengan jangka waktu 15 menit. Jika Anda ingin mengetahui banyak konten saya, Anda bisa membuka YouTube saya, Septo Indarto, ataupun akun TikTok saya, Septo Indarto. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang
telah menonton broadcast saya. Jadi pada hari ini kita membahas singkat mengenai apakah kita bisa menjalankan sistem demokrasi atau tidak, dan apakah menjadi wakil rakyat itu adalah pekerjaan yang berat. Ya, sangat berat jika mengerti tentang sistem demokrasi harus dijalankan, karena ini tanggung jawab moral. Terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi besok. Terima kasih dan selamat sore.